Matahari terbit dengan begitu terang. Semua orang telah hadir di pendopo kerajaan Majapahit, di mana hari itu adalah hari pengumuman siapa yang akan menjabat sebagai Patih Hamangkubumi. Dalam hati, Halayuda berkata, jelas, keputusan yang sudah ditetapkan Wijaya tidak bisa kuterima. Ambisiku untuk duduk di singgasana yang kuimpi-impikan sejak dahulu kala semakin meletup-letup. Lihatlah Wijaya, kelak engkau akan menerima akibat atas sabdamu. Dalam hati, aku terus merutuki raja keturunan Ken Arok itu, menyumpahi supaya dalam menjalankan roda pemerintah banyak hambatan. Dalam hati, Ramapati pun terus bergumam. Bagaimana mungkin seorang masih kerabat raja tidak diberikan jabatan? Aku memang tidak menampakkan diri saat Singasari digempur habis-habisan oleh pasukan Jaya Katuangku. Namun jangan lupa, aku ikut dalam penyerbuan merebut kembali Singasari dari penugasan Kediri. Bahkan aku sempat ikut dengannya mengejar Arda Raja. Mengapa Wijaya begitu menutup mata terhadap jasaku? Meski aku tidak sehebat mereka-mereka yang telah memperoleh jabatan dari Wijaya, aku juga patut mendapatkan hadiah berupa jabatan dari raja. Lihatlah kelak Wijaya, permainanku akan segera dimulai. Selama ini kau begitu cerdik dalam strategi perang, sehingga Kertanegara mengangkatmu sebagai senopati perang Singasari. Selama ini kau begitu punya wibawa. Selama ini kau begitu disegani. Selama ini kau begitu kuat menghadapi musuh-musuhmu. Dan selama ini kau terkenal begitu bijaksana. Semua itu tidak akan ada gunanya Wijaya di hadapan siasat yang akan kumainkan. Tunggu saja. Bayangkan, kedudukan sebagai Patih Hamangkubumi terus menghantui hari-hariku. Aku tidak sepenuhnya pantas disalahkan. Apabila hal demi hal buruk terjadi nanti, keputusan itu benar-benar melukai diriku begitu dalam. Perih kurasakan hingga kini tetap sisanya aku seperti merawatnya untuk tetap bertahan luka itu. Aku tidak akan melawan para petinggi Majapahit dengan menggunakan. Tentu itu bukanlah hal yang bodoh. Aku menyadari akan kemampuanku dalam mengandalkan. Ramapati pun terus menggerutu dalam hatinya dan bergumam menyumpah-nyumpahi keputusan Rama Wijaya atas diangkatnya Patih Hamangkubumi Nambi sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit. Lalu dengan apa aku menyiapkan mereka? Bagi seorang pendekar, Badak mengasah terus kata-kataku, terus mencari ungkapan yang tepat untuk berbicara dengan Patih Nambi. Ya, dengan Patih Nambi, aku semakin benci dengannya. Semenjak ia diangkat menjadi Mahapatih, orang Lumajang itu pintar mencari muka di hadapan Wijaya, sehingga orang-orang yang melihatnya akan menaruh hormat padanya. Orang itulah yang akan aku gunakan sebagai umpan permainan pertama. Aku akan katakan padanya kalau ada yang tidak senang dengan pengangkatannya sebagai Patih Hamangkubumi. Akhirnya aku menemukan ide untuk menyingkirkan Patih Hamangkubumi. Siapa lagi kalau bukan Ronggolawe adalah contoh nyata orang yang gerusa-gerusu. Berbanding terbalik dengan Nambi, rupanya Wijaya lebih membutuhkan orang yang bisa berpikir daripada punya kekuatan otot dalam menjalankan roda pemerintahan. Apa bisanya Ronggolawe? Dia hanya pintar bertarung tapi bodoh dalam berpikir. Soal perjuangan, Ronggolawe jauh lebih unggul memang. Ia orang pertama yang di antara pengikut setia Wijaya yang paling bersemangat apabila dihadapkan dengan urusan perang. Ya, aku tidak bisa memungkiri itu. Dalam perebutan Singosari, Rong berhasil memburu Segoro Winotan, Panglima Kediri yang memimpin penjagaan di timur Daha. Entah sudah berapa orang yang mati oleh keris megalamatnya. Dalam hati, Ramapati pun terus
menggumam dan menyusun strategi agar dapat menjatuhkan pada Hamangkubumi Nambi. Disitulah permainanku. Rancanganku sudah matang. Akan kuobrak-abrik negeri Majapahit yang agung ini. Negeri yang baru seumur jagung ini akan dihempas oleh badai pemberontakan. Dan aku tidak akan berlama-lama dalam menjalankan rencanaku. Siang ini, tahun 1217 Saka, aku berkuda ke kediaman Nambi. Aku sebenarnya tidak sudi mengaturkan sembah padanya. Demi kepentingan jangka panjangku dan rencanaku, aku melakukan itu. Nambi menyambutku dengan penuh keramahan. Ia mempersilahkanku duduk di pendopo kediamannya. Pendopo yang tampak begitu mewah, setiap tiangnya dipenuhi ukiran-ukiran khas. Ukiran itu hanya dimiliki oleh para petinggi Majapahit. Bayanganku pun melanglang jauh ke masa depan, membayangkan betapa manis kupetik. Aku diangkat sebagai patih Hamangkubumi. Aku kembali menyembah Wijaya. Dasar raja yang kurang bijaksana, kau akan menerima balasan atas sabdamu itu. Kedatanganku mengundang rasa penasaran Nambi. Lalu Nambi pun, maksud dan tujuanmu datang ke kediamanku, Paman? Ramapati pun menjawab, aku terangkan apa yang ada di pikiranku, Adi Nambi. Jadi begitu, Gusti, kata. Menurut hamba, ini tidak bisa dibiarkan. Setiap orang yang menentang Gusti Prabu patut dipertanyakan kesetiaannya. Nambi pun diam sejenak. Terlihat berpikir. Sorot matanya mewakili isi hatinya. Ada keraguan atas apa yang kukatakan. Aku bisa memahami, tapi aku tidak berhenti berucap kata. Kutegaskan semua yang telah kulontarkan dari mutu dengan peristiwa Ronggolawe yang langsung meninggalkan pasukan agung tanpa berpamitan kepada Wijaya. Itu adalah bukti kekecewaan Ronggolawe terhadap keputusan Wijaya pada saat itu. Nambi pun terdiam mendengar tutur kata dari Ramapati. Nambi, aku pun bergumam dalam hati. Ramapati pun bergumam dalam hatinya. Nambi mulai masuk dalam permainan. Ia akan melaporkan ini kepada Wijaya. Tunggu saja, Wijaya. Siasatku telah kumulai. Usai pertemuan itu, aku langsung memacu kudaku menuju Tuban. Kutemui Ronggolawe yang telah menjadi adipati Tuban itu. Sama seperti kedatanganku ke Nambi, Ronggolawe heran. Ada apa, gerangan, kata. Ada apa, Paman? Ramapati pun menjawab. Pengangkatan Nambi telah menandakan Gusti Prabu selama itu tidak senang dengan kehadiran Gusti Ronggolawe. Atau mungkin ada orang yang bermain dalam keputusan besar itu. Ramapati berucap dalam hati. Ini jelas tidak adil, Gusti. Sekarang jasa Nambi apa? Sementara Gusti Ronggolawe begitu besar, apalagi saat perebutan Singosari dari tangan Kediri. Lebih-lebih Gusti Lembusora jauh lebih besar daripada Nambi. Tangan Nambi bersih dari noda jabatan patih. Kau betul, ucap Ronggolawe. Yang seharusnya memperoleh jabatan itu Paman Lembusora, bukan dia. Jujur saja, semenjak Prabu mengangkatkan nama yang akan menjadi patih Nambi, aku kecewa. Itu kenapa aku langsung pergi tanpa pamit kepada Gusti Prabu saat itu. Ramapati pun berkata, saya bisa merasakan kekecewaan yang Gusti rasakan. Selanjutnya, Ramapati pun bergumam dalam hatinya, bodoh kau Ronggolawe, batinku. Semua ujaranku dimakan mentah-mentah tanpa sisa. Ronggolawe naik darah. Ia menghadap Wijaya dengan mengutarakan keberatannya di hadapan para petinggi kerajaan. Lembusora mengatakan dengan penuh rendah hati, ia sama sekali tidak pantas mengemban jabatan itu.
Setelah Ronggolawe dengan terang-terangan menyebut siapa yang pantas, emosi Nambi terpantik. Kedua petinggi itu beradu mulut di hadapan Wijaya seakan-akan tidak ada raja di dekat mereka. Ronggolawe pun menentang Nambi dengan adu kanuragan. Ronggolawe keluar begitu saja tanpa hormat sedikit pun kepada raja. Ia menunggu di luar istana. Aku tersenyum, penuh kemenangan melihat semua itu. Lembu Sora memohon ingin kepada Wijaya agar ia diberi kesempatan untuk menenangkan Ronggolawe keponakannya itu yang telah bersikap kurang ajar kepada raja. Aku rasanya ingin mencegah Lembu Sora keburu berjalan keluar. Selanjutnya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di luar. Aku harap-harap cemas. Aku ingin Ronggolawe tetap berpegang teguh pada pendiriannya, sehingga ia terus merawat dendam. Dan laporan Lembu Sora membuatku tidak mau menerbitkan senyuman. Walaupun senyuman ini palsu, Ronggolawe tetap pada pendiriannya. Wijaya sangat marah. Lembu Sora meminta maaf atas kelakuan keponakannya itu, Ronggolawe. Hal yang harus aku lakukan sekarang adalah kembali ke tempat Ronggolawe dan mengatakan kalau Nambi beserta gundanya akan menumpasnya. Hal yang kulakukan sekarang adalah kembali ke tempat Ronggolawe. Mungkin itu yang harus aku lakukan. Aku akan mengatakan kalau Nambi beserta pasukannya akan menumpas Ronggolawe dan pasukan Tuban. Ronggolawe terlanjur dibakar oleh amarah sehingga menyiapkan pasukan untuk berperang menghadapi pasukan Majapahit. Kepada Nambi, aku kembali memainkan permainanku. Aku berkata, Ronggolawe tidak mau berterima kasih dan meminta maaf kepadamu, Nambi. Ronggolawe tidak mau meminta maaf dan ia akan melakukan pemberontakan. Perang tidak dapat dihindarkan, ucap Ramapati dalam hati. Aku tersenyum dalam kejauhan, menyaksikan pasukan Majapahit dan Tuban saling menyerang. Ronggolawe dan Kebun Abrang saling tikam di sungai tambak beras. Hahaha. Kebo Anabrang berhasil melumpuhkan kuda Ronggolawe. Satria gagah berani itu terpleset. Keris Megalama terhempas dari tangan. Tanpa ampun, Kebo Anabrang pun menenggelamkan Ronggolawe dalam air dan menindihnya dengan batu, lalu menusukkan kerisnya dengan membabi buta. Tewaslah Ronggolawe dengan begitu mengenaskan. Satu nama telah berhasil kusingkirkan. Rupanya Dewata telah melancarkan jalanku menuju singgasana Patih Hamangkubumu, ucap Ramapati. Lembu Sora terlibat dalam pembunuhan itu. Ia telah meniadakan nyawa Keno. Dia hadapan Wijaya, ia tidak tega melihat Ronggolawe dibantai oleh Kebo Anabrang karena Ronggolawe adalah keponakan Lembu Sora, dan ia tidak tega mata dan menusukkan keris Megalama Ronggolawe tepat di jantung Kebo Anabrang. Lembu Sora mengaku salah dan bersiap dihukum mati sesuai aturan berlaku. Namun Wijaya bimbang dan kebimbangan itulah yang semakin membuatku jengkel padanya, ucap Ramapati, karena mengingatkanku pada keputusan yang tidak memberikan jabatan apapun. Ia tidak bisa menutup mata atas jasa besar Lembu Sora. Memang, jasa Lembu Sora sangatlah besar bagi kerajaan ini, ucap Ramapati. Ia juga sempat meminta padaku, hamba bisa memahami kegelisahan Gusti. Ramapati pun di hadapan Gusti Ramawijaya. Hamba bisa memahami kegelisahan Gusti Prabu. Jasa Gusti Lembu Sora kepada Gusti Prabu terlampau besar, karena beliau Patih Kediri berhasil dibunuh pada saat kita berperang dibantu oleh tentara Tartar. Saya tidak tahu hukuman apa yang pantas baginya, Prabu. Tapi jika Gusti menghukumnya mati, rasa-rasanya kurang bijak, kata-kata Ramapati di dalam hati.
Berhari-hari aku menunggu hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Lembu Sora. Tentu yang paling meringankan jalanku adalah hukuman mati. Aku lebih berharap itu. Omonganku di depan Wijaya hanya sebagai teman saja. Aku tidak perlu bermain lagi, sayang. Wijaya hanya memberinya hukuman pengasihan batu lembang, sehingga mau tidak mau aku harus harus datang kepada Lembu Sora untuk melancarkan hasutan. Aku pun berucap kepada Lembu Sora, "Ini penghinaan, Gusti. Mohon maaf, kesannya Gusti Lembu Sora adalah seorang ksatria yang pengecut. Gusti terkesan takut mati. Bukankah itu sifat seorang ksatria? Seorang ksatria tidak takut pada kematian, Gusti Lembu Sora. Besok aku akan datang untuk memohon supaya aku dihukum mati, Paman. Karena memang itulah hukuman yang pantas karena telah melayangkan nyawa kebun Nanabrang di Sungai Tambak Beras." Ramapati pun berkata, "Laporanku kepada Nambi kuselewengkan. Lembu Sora akan mengobrak-abrik halaman istana esok hari." Alhasil, secepat kilat Nambi langsung mempersiapkan pasukan untuk siap menjaga di halaman istana menyambut kedatangan Lembu Sora. Rencana tiada dengan mudahnya dia dihasut. Begitu pula dengan Nambi. Dia mentah-mentah menerima surat dari Lembu Sora yang telah kuselewengkan itu. Lembu Sora langsung diserang oleh pasukan yang telah disiapkan oleh Nambi. Lembu Sora pun membagi kuta bersama Gajah Biru, orang kepercayaan Wijaya beserta beberapa orang perwira yang telah dipilih untuk mengawal perjalanan ke Majapahit. Lembu Sora kelelahan, ia akhirnya dapat dengan mudah dibunuh. Ramapati pun berucap, "Yang selama ini kau dewakan tidak ada apa-apanya. Ronggolawe, Kebo Anabrang, Lembu Sora, mereka bodoh semua. Sekarang halangku tinggal Patih Nambi seorang. Patih Hamangkubumi semakin dekat dengan Dewata Agung telah merestui untuk duduk di jabatan itu. Lalu kapan aku akan menyingkirkan Nambi? Untuk begundal Majapahit yang satu itu, aku tidak akan gegabah. Aku bisa celaka. Jabatannya di Majapahit tidak main-main.